Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah wa sallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik mahasiswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga tercinta. Amin. Kembali lagi pada pertemuan ketiga hari ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ragam karya ilmiah. Ya, hari ini kita akan membahas, mengulas, dan mengkaji apa saja yang dimaksud dengan ragam karya ilmiah. Jadi ada dua ya, ada jenis dan bentuk karya ilmiah. Jadi jenis karya ilmiah itu beda, bentuk karya ilmiah itu juga beda. Di beberapa referensi ya atau literatur itu ada yang menyamakan antara jenis dan bentuk karya ilmiah. Jadi ada yang menyamakan antara jenis dan bentuk itu sama. Nah, namun di referensi lain, literatur lain ada juga yang membedakan antara jenis dan bentuk. Jadi jenis itu beda sendiri, bentuk itu beda sendiri. Jenis karya ilmiah itu lain, bentuk karya ilmiah itu lain juga ya. Meskipun bentuk ini merupakan bagian dari jenis karya ilmiah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas sama-sama ya mengenai jenis dan bentuk karya ilmiah. Baik, eh, pertama ya karya ilmiah ya ini saya kira sudah tidak dibahas lagi ya. Kita tidak bahas lagi apa itu karya ilmiah, bagaimana sifat karya ilmiah, eh, apa sih fungsi penulisan karya ilmiah itu dan manfaatnya seperti apa, ya karena itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, mahasiswa sekalian, saat ini kita bahas mengenai jenis dan bentuk karya ilmiah. Ada berapa jenis karya ilmiah? Ya, ada 4 ya. Jadi jenis karya ilmiah itu ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah karya ilmiah pendidikan. Yang kedua adalah karya ilmiah panduan. Yang ketiga, karya ilmiah referensi. Dan yang keempat adalah karya ilmiah penelitian. Nah, semua ini adalah karya ilmiah ya. Karya ilmiah pendidikan, karya ilmiah panduan, karya ilmiah referensi, karya ilmiah penelitian. Nah, jenis-jenis karya ilmiah ini tentunya mempunyai bentuk-bentuk. Nah, jadi jenis dan bentuk karya ilmiah itu sebenarnya ya, kalau kita bahasakan itu beda tapi sama ya. Serupa tapi tak sama ya. Kenapa? Karena bentuk itu merupakan bagian dari jenis karya ilmiah. Nah, ini contohnya ya. Apa karya ilmiah pendidikan itu bentuknya apa? Nah, kita lihat. Ternyata bentuk karya ilmiah pendidikan itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu makalah atau paper. Nah, kita tampilkan semua dulu kemudian kita bahas. Kira-kira apa lagi selanjutnya karya ilmiah pendidikan selain makalah? Yaitu skripsi. Ya. Setelah skripsi, tesis, ya. Setelah tesis, disertasi. Nah, kesemuanya ini ya, itu merupakan karya ilmiah pendidikan, ya.
Karya ilmiah pendidikan. Bentuk ya, bentuk dari karya ilmiah pendidikan. Jadi kalau ditanya karya ilmiah itu jenisnya, salah satu jenis karya ilmiah itu apa? Ya, karya ilmiah pendidikan. Nah, salah satu bentuk karya ilmiah pendidikan apa? Makalah atau skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, apa makalah ini? Jadi makalah ya atau paper ya, itu ada yang sebagian referensi menyamakan antara makalah itu sama dengan paper itu sama dengan makalah. Namun ada juga referensi yang membedakan antara keduanya. Makalah itu lain, paper itu lain. Nah, makalah atau paper itu apa? Makalah makalah adalah ya karya ilmiah pendidikan ya yang ditugaskan kepada peserta didik, baik itu siswa, siswi ataupun mahasiswa ya, untuk mengkaji masalah ya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan seperti itu. Jadi peserta didik ditugaskan ya untuk mencari masalah yang kemudian masalah itu diselesaikan menggunakan metodologi tertentu yang diselesaikan melalui kaidah-kaidah keilmuan seperti itu ya. Jadi makalah ini terbagi-bagi ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3 yang tentunya nanti kita bahas lebih jauh ya di pembahasannya nanti. Nah, selanjutnya bentuk karya ilmiah pendidikan selain makalah apa? Skripsi ya. Skripsi ini merupakan karya ilmiah pendidikan yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi S1-nya ya. Jadi mahasiswa di perguruan tinggi yang ingin mendapatkan gelar sarjana ya atau strata 1 itu salah satunya adalah harus menyelesaikan atau menyusun sebuah karya ilmiah pendidikan yang disebut dengan skripsi. Jadi kalian semuanya ya yang saat ini berada di semester 2, nanti setelah semester 6 ya, itu diharapkan sudah mampu membuat karya ilmiah pendidikan ya, namanya skripsi, untuk kemudian sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 ya. Tapi bukan berarti nanti semester 6 baru dimulai ya. Ya mulainya harus dari sekarang. Mulai dari sekarang harus dicari judulnya nanti kira-kira apa ya. Kemudian nanti rencana mau meneliti di mana ya. Rencana yang akan diteliti itu seperti apa ya. Harus dari sekarang dirancang. Nah, skripsi tadi itu ya, karya ilmiah pendidikan untuk diperuntukkan mahasiswa di perguruan tinggi yang ingin mendapatkan gelar strata 1 ya atau sarjana. Nah, kemudian tesis. Apa tesis itu? Tesis adalah karya ilmiah pendidikan yang diperuntukkan ke mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar S2 ya atau strata 2. Jadi kalau di S1 kita ditugaskan untuk menyusun skripsi, maka syarat untuk mendapatkan gelar magister ya atau master itu harus menyusun sebuah karya ilmiah pendidikan yang disebut dengan tesis ya. Jadi tentunya tesis ini lebih mendalam lagi ya, lebih mendalam dibanding skripsi ya. Kemudian setelah tesis yang ketiga ya, bentuk karya ilmiah pendidikan selanjutnya yaitu disertasi. Nah, apa disertasi ini? Disertasi ini adalah karya ilmiah pendidikan yang diperuntukkan untuk
mahasiswa yang ingin mendapatkan atau meraih gelar doktor, ya, S3. Nah, ini tentunya merupakan pengembangan dari skripsi dan tesis, ya. Disertasi ini lebih mendalam lagi, lebih luas, ya. Wawasan yang digunakan dalam disertasi ini harus luas, ya. Ilmu pengetahuan, analisis yang digunakan dalam mengolah, dalam menganalisis data di lapangan itu harus lebih dalam, lebih tajam, lebih akurat, ya, seperti itu. Karena eh, disertasi itu ya merupakan pengembangan dari tesis dan skripsi tadi. Nah, jadi kesemuanya ini, ya, kesemuanya ini adalah karya ilmiah pendidikan, ya, seperti itu. Baik. Makalah, ya, skripsi, tesis, disertasi, ya, ini semua merupakan bagian dari bentuk dari karya ilmiah pendidikan, ya. Jadi kenapa makalah itu dikatakan karya ilmiah pendidikan? Karena dalam lembaga sekolah, ya, eh, baik itu di SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, ketika ada tugas dari pendidik, baik itu dari guru ataupun dosen, ya, ditugaskan untuk membuat makalah, ya, atau membuat paper, ya. Ada masalah yang kemudian ditugaskan untuk dicarikan solusinya. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah itu bisa melalui studi literatur, kajian pustaka, ya, ataupun kajian di lapangan, ya, atau lain sebagainya. Jadi makalah ini memang identik dengan kegiatan kependidikan, ya, seperti itu. Skripsi ini juga, ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ini merupakan karya ilmiah pendidikan, ya, yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar sarjana, ya. Kemudian tesis itu apa? Diperuntukkan untuk mahasiswa, ya, mahasiswa S2 yang ingin mendapatkan gelar magister, ya. Kemudian disertasi yaitu karya ilmiah pendidikan yang diperuntukkan untuk mahasiswa doktor, ya, mahasiswa doktoral yang ingin meraih gelar doktor, seperti itu. Ya, sudah dipaham ya sampai di sini, ya. Jadi kesemuanya itu adalah bentuk karya ilmiah pendidikan. Nah, kita lanjut ke yang kedua, ini adalah karya ilmiah panduan. Ada berapa karya ilmiah panduan? Ada 3, ya, mahasiswa sekalian. Yang pertama yaitu panduan pelajaran, ya, atau textbooks. Kedua adalah buku pegangan atau handbooks. Ketiga adalah buku pelajaran. Nah, itu berupa diktat atau modul, ya. Itu semua bagian bentuk dari karya ilmiah panduan, ya, seperti itu. Nah, karya ilmiah panduan, ya, panduan pelajaran, textbook, buku pegangan, diktat, modul, ini tidak asing lagi di telinga kita, ya. Biasa kalau dalam kelas, ya, pendidik menyarankan kita untuk memiliki sebuah buku, ya, buku pelajaran, untuk kemudian itu sebagai tuntunan kita dalam belajar, ya. Itu semua nah, yang disarankan oleh pendidik kita itu adalah karya ilmiah, ya, karya ilmiah panduan. Ataupun ada guru, ya, atau dosen yang kemudian memberikan modul kepada mahasiswanya atau kepada peserta didiknya. Nah, apakah modul yang diberikan itu adalah karya ilmiah? Ya. Jadi yang diberikan itu adalah karya ilmiah, namanya karya ilmiah panduan, ya, seperti itu. Jenis karya ilmiahnya adalah karya ilmiah panduan. Nah, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya hampir mirip
hampir mirip ya sebenarnya ya, semuanya ini panduan pelajaran, textbooks, handbooks ya, diktat atau modul ya. Itu hampir-hampir mirip ya. Semua itu adalah karya ilmiah panduan ya, yang akan memandu kita dalam proses pembelajaran ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita melangkah ke karya ilmiah referensi. Nah, karya ilmiah referensi ini ada berapa bentuknya? Ada 5 ya. Yang pertama, kamus ya. Jadi kamus itu juga karya ilmiah ya. Namanya karya ilmiah referensi. Kamus apa yang dimaksud ini? Ya semua jenis kamus, semua bentuk-bentuk kamus ya. Apakah itu kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI? Apakah itu kamus bahasa Inggris Indonesia ya, atau kamus bahasa Indonesia Inggris, atau kamus Jepang Mandarin Indonesia, atau kamus Arab Inggris Indonesia ya. Semua jenis kamus itu adalah karya ilmiah referensi namanya ya. Yang kedua adalah ensiklopedia. Nah, ensiklopedia. Apa kira-kira ensiklopedia ini? Ada yang tahu? Jadi ensiklopedia ini yaitu karangan ya, karya ilmiah referensi yang di dalamnya itu mengandung ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad atau tema ya, seperti itu. Contoh, kita kan biasa itu ke perpustakaan buka buku besar ya, namanya ensiklopedia. Itu disusun berdasarkan abjad, misalkan A alam ya. Itu kemudian digambarkan di situ, dijelaskan alam itu apa yang dimaksud dengan alam, gambarnya alam itu seperti apa. Ya biasanya kertasnya juga bagus itu ensiklopedia ya. Kertasnya tebal, full color. Kemudian B itu apa? Oh, bumi ya. Dijelaskan apa bumi itu, bagaimana bentuk bumi, bagaimana bumi berputar pada porosnya ya. Seperti itu. C, cuaca ya, contoh. Ya, apa itu cuaca? Bagaimana itu cuaca ya? Itu semua sampai Z ya. Itu yang dibahas dalam ensiklopedia. Kemudian karya ilmiah referensi selanjutnya adalah atlas. Apa ini atlas? Ya saya kira atlas ini sudah tidak asing lagi ya. Dalam atlas ini kita bisa melihat dunia ya. Jadi peta dunia ya, itu dinamakan atlas ya. Jadi atlas ini berisi peta dunia. Kemudian karya ilmiah referensi selanjutnya yaitu almanak ya. Almanak. Apa almanak ini? Ada yang tahu? Almanak yaitu ya karya ilmiah referensi ya, yang di dalamnya itu ada ramalan cuaca ya, ada ilmu-ilmu tentang keastronomian ya, ada penanggalan-penanggalan ya. Itu biasanya terbit tiap tahun almanak ya. Ada almanak pendidikan, ya, ada almanak pelayaran seperti itu ya. Itu contoh-contoh almanak ya. Itu juga karya ilmiah ya, namanya karya ilmiah referensi. Nah, yang terakhir bentuk dari karya ilmiah referensi yaitu direktori. Nah, direktori. Apa direktori itu? Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian pernah melihat buku telepon ya, itu mungkin tidak ada lagi ya sekarang buku telepon itu. Buku telepon yang terdiri dari nama, kemudian ada nomor telepon ya. Sebelum nomor telepon itu, nomor telepon rumah, ada kode area ya. Nah, itu pernah saya dapat itu waktu masih kecil. Nah, itu namanya directory ya. Nah, jadi berisi katalog katalog dokumen ya. Ada daftar nama, ada alamat ya, ada nomor telepon rumah ya, ada kode telepon rumah ya. Itu semua berada dalam suatu karya ilmiah referensi yang dinamakan
directory. Seperti itu ya. Ya, saya kira directory ini sudah langka ya. Pengembangannya adalah online ya, directory online atau e-directory seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk karya ilmiah referensi ya. Kamus, ensiklopedia, atlas, almanak, dan directory. Selanjutnya kita bahas yang terakhir ya, jenis karya ilmiah penelitian ya. Itu bentuknya ada berapa? Ada 3 ya. Apa saja yang dimaksud dengan karya ilmiah penelitian ini ya? Apa saja bentuk-bentuknya? Yang pertama, makalah seminar ya atau proposal penelitian. Yang kedua adalah laporan hasil penelitian dan yang ketiga adalah jurnal penelitian. Seperti itu ya. Nah, karya ilmiah penelitian ya bentuknya salah satu bentuknya adalah makalah seminar atau proposal penelitian. Nah, ini tentu berbeda dengan makalah atau paper ya. Nah, kalau makalah seminar ya itu biasanya dibagikan ya. Kalau kita menghadiri nanti ya adik-adik sekalian kalau sudah semester 5 atau semester 6 atau semester 4 juga sudah bisa ya. Ada seniornya yang ingin melakukan proposal ya, ada seminar proposal, itu bisa dihadiri ya. Biasanya kita dibagikan makalah ya. Makalah berisi singkat terkait proposal penelitian oleh si senior kita ya, seperti itu. Ya. Kemudian bentuk karya ilmiah penelitian selanjutnya adalah ini, laporan hasil penelitian. Kemudian jurnal penelitian ya. Nah, kesemuanya ini adalah karya ilmiah penelitian ya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang bertanya, terus kalau ini makalah berarti bisa dilakukan tanpa penelitian? Ya bisa. Ya, sepanjang mengandung unsur-unsur karya ilmiah ya, sepanjang mengandung unsur-unsur karya ilmiah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu ya. Jadi sepanjang makalah itu disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, disusun berdasarkan metodologi tertentu ya, maka itu bisa dikatakan karya ilmiah, namanya karya ilmiah pendidikan ya, seperti itu. Makanya nanti ya adik-adik sekalian, kalau diperhatikan itu materi yang saya berikan ya, materi perkuliahan secara umum ya. Di situ ada pembahasan ya, entah di pertemuan keberapa itu kita bahas karya ilmiah ya, bagaimana sistematika karya ilmiah itu, ada yang karya ilmiah penelitian dan ada karya ilmiah yang non penelitian ya, seperti itu. Jadi memang adik-adik sekalian, karya ilmiah itu ada yang penelitian ya, ya seperti ini karya penelitian, ada juga yang non penelitian ya. Tapi bukan berarti karya ilmiah non penelitian itu bukan karya ilmiah ya, itu tetap dinamakan karya ilmiah juga ya. Hanya saja tidak dilakukan penelitian sebelumnya seperti itu ya. Tapi berdasarkan akumulasi ya, atau berdasarkan hasil daripada kita explore pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkan di buku ini, referensi ini ya, seperti itu. Penelitian juga sih sesungguhnya, cuman penelitian yang dimaksud ini lebih ke penelitian lapangan ya, field research ya, penelitian lapangan seperti itu. Nah, baik adik-adik sekalian ya, ya mungkin hanya ini ya yang bisa saya sampaikan mengenai ragam karya ilmiah ya. Ada jenis dan bentuk karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah itu ada 4 jenisnya ya, yaitu karya ilmiah pendidikan, karya ilmiah panduan, karya ilmiah referensi, dan karya ilmiah penelitian. Nah, ini dinamakan jenis karya ilmiah ya. Nah, dari jenis-jenis ini ada bentuk-bentuk
Ya, karya ilmiah pendidikan bentuknya makalah. Karya ilmiah pendidikan bentuknya skripsi, bentuknya tesis, bentuknya disertasi ya. Jadi kalau suatu saat temukan skripsi, maka skripsi ini adalah karya ilmiah ya, bentuk karya ilmiah pendidikan. Seperti itu. Suatu saat adik-adik menemukan disertasi, mungkin disertasi orang tuanya kah atau keluarganya ya, maka ketahuilah bahwa disertasi itu adalah karya ilmiah pendidikan. Seperti itu. Kemudian textbooks ya atau handbooks atau diktat atau modul ya, itu semua merupakan karya ilmiah panduan ya. Nah, suatu saat adik-adik menemukan kamus, atlas ya, atau direktori, ensiklopedia atau almanak ya, ketahuilah bahwa itu semua merupakan karya ilmiah referensi. Nah, suatu saat adik-adik menemukan makalah seminar ya atau dalam seminar proposal ya, kemudian didapatkan laporan hasil penelitian ataupun jurnal penelitian ya, maka ini semua merupakan bagian ya atau bentuk dari karya ilmiah penelitian. Ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi bisa melalui grup WA kita ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.